Selamat malam. Apa kabar? Sukses selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya berada bersama-sama di tengah keluarga besar UFO di tempat ini. Dan saat ini saya akan cerita sedikit mengenai Manggis yang baru saja tadi di launching dengan spektakuler. Sedikit saya cerita mengenai Manggis. Siapa yang belum pernah melihat Manggis? Siapa yang pernah melihat Manggis? Oke, ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah melihat pohon Manggis? Ya, rupanya semuanya sudah familiar dengan Manggis. Ya, jadi kita sudah kenal Manggis sejak kita kecil karena memang Indonesia salah satu sentra penghasil manggis yang terbesar di dunia. Ya, hanya sayangnya memang kita belum tahu bahwa manggis itu sangat berkhasiat untuk kita. Ya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang manggis, bahwa manggis kita kira-kira produksinya itu 60.000 ton per tahun, dan kita ekspor sebagai buah segar. Dan kira-kira yang bisa diekspor hanya 10%. Yang lainnya kemana? Yang lainnya masuk ke pasar lokal, bisa supermarket, bisa pasar tradisional, ya, bisa di pinggir jalan, bisa di pasar buah dan di tempat lain. Tetapi memang manggis yang rasanya sangat lezat katanya, sehingga disebut sebagai Queen of Fruit, ya. Sedangkan king-nya adalah durian, itu mereka selalu ada bersama-sama. Nah, pada saat panen manggis, biasanya panen buah-buahan lain, ya enggak Bapak Ibu? Ada rambutan, ada durian, ya selalu bersama-sama, sehingga kita memilih buah manggis yang terakhir. Nah, dari produksi yang sekian banyaknya, ternyata belum semuanya digunakan, sehingga masih banyak yang dibuang. Karena kalau sudah 3 hari, kulitnya akan menjadi keras, dan ini tidak disukai oleh kita, sulit untuk membukanya, warnanya sudah menjadi coklat. Tetapi sebetulnya isinya masih bagus. Nah, di dalam buah manggis, ya, di dalamnya itu ada warna putih ya. Buah manggis itu disebut sebagai buah jujur, karena tidak pernah bohong. Apa yang ada di luar, itu pasti di dalamnya juga jumlah itu. Kalau ada 5, di dalam 5, ada 7, di dalam 7. Karena itu ada tebak-tebak buah manggis, ya enggak? Ya. Tapi jangan mencari manggis dapat mangga ya, itu lain lagi ceritanya. Nah, dari buah manggis tadi, di dalamnya ada buah warnanya putih, itu yang kita makan. Ya. Dan saya katakan bahwa bukan itu sumber antioksidannya. Ya. Di sana ada sedikit vitamin C, ada vitamin B, 1, 2, kemudian ada sedikit gula sehingga rasanya manis, dan asam sehingga rasanya manis dan asam, dan itu katanya amat sangat digemari. Nah, sekarang yang paling utama adalah kulitnya. Di dalam kulit, buah yang jelek tadi, yang warnanya sudah ada getah kuning, jangan dimakan karena itu pahit sekali dan itu lebih baik dibuang. Nah, sekarang yang berikutnya, kalau kita kupas manggis, kita akan menemukan di sana ada daging buah yang kita makan, kemudian ada biji. Nah, daging buah isinya itu ya. Kemudian biji kita buang dan kulit juga kita buang, ya enggak? Nah, padahal yang utama adalah kulitnya. Nah, di dalam kulit ini ternyata ada antioksidan yang mempunyai daya antioksidan luar biasa. Saat ini yang tertinggi. Ya. Dan ini antioksidan ini bisa menangkal radikal bebas yang tiap hari kita temukan melalui makanan-makanan kita yang digoreng berulang-ulang ya, minyak goreng yang dipakai berulang-ulang, di sana ada radikal bebas dan itu masuk dalam tubuh kita dan itu menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif, entah itu jantung, stroke, kanker dan sebagainya. Dan ini adalah antioksidan yang paling bagus untuk tubuh kita. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan antioksidan dengan kapasitas besar
sehingga otomatis kita menjadi awet muda karena seluruh sel-sel tubuh kita menjadi baik. Nah, ini beberapa hal yang mengatakan bahwa santon dari mangostin memang benar-benar membantu kita untuk menghancurkan semua penyakit yang masuk dalam tubuh kita, ya. Dan juga dia akan memperbaiki seluruh sistem dalam bodi kita. Sehingga tadi dikatakan orang yang sudah sakit, sebetulnya umurnya 30, tapi dia seperti nenek-nenek karena dia sakit degeneratif yang luar biasa, komplikasi ketika dia meminum itu, kemudian dia kembali pulih seperti usia 30 tahun. Dan ini bukan bohong, tapi ini kenyataan di Amerika terjadi seperti itu. Dan jangan coba-coba memakan kulit manggis. Memang di sana ada antioksidan, tetapi kita tidak bisa makan begitu saja. Karena di samping antioksidan masih banyak senyawa lain yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dari manggis itu tidak ada yang dibuang sebetulnya. Bijinya itu ternyata bisa menjadi makanan dodol yang lezat. Dagingnya bisa dipakai jus ya, yang rasanya luar biasa menurut orang-orang Jepang menyukai manggis. Nah, kulitnya ini yang spektakuler, yang bisa diekstrak menjadi, diambil santonnya, antioksidan yang luar biasa tadi. Nah, memang dulu itu dibuat menjadi tepung dan itu dibuat menjadi pewarna untuk sari India misalnya. Ya. Tapi sekarang itu bisa diekstrak menjadi pur santon yang nantinya bisa menjadi jus dan sebagainya seperti produk tadi. Jadi jangan coba-coba minum langsung dari kulitnya karena bukan itu, tapi harus diekstrak dulu dengan teknologi yang mutakhir. Terima kasih.